Bagian 1. Homo sapiens menaklukkan dunia. Apa perbedaan antara manusia dan semua binatang lainnya? Bagaimana spesies kita menaklukkan dunia? Apakah Homo sapiens bentuk kehidupan superior atau hanya jagoan lokal? Antroposen. Berkenaan dengan binatang-binatang lain, manusia sudah lama menjadi Tuhan. Kita tidak suka merenungkan ini terlalu dalam, terutama karena kita memang bukan Tuhan yang adil dan penyayang. Jika Anda menyaksikan saluran National Geographic, menonton film Disney, atau membaca buku dongeng peri, Anda bisa dengan mudah sampai pada kesan bahwa planet bumi dihuni terutama oleh singa, serigala, dan harimau yang menjadi tandingan setara manusia. Simba si Raja Singa memiliki kekuasaan besar atas binatang-binatang hutan. Gadis kecil berkerudung merah berusaha menjauhi serigala besar jahat, dan si kecil Mowgli dengan berani melawan Shere Khan si harimau. Namun dalam realitas sudah tidak ada yang begitu lagi. Televisi, buku, fantasi, dan mimpi buruk kita penuh dengan semua itu, tetapi Simba, Shere Khan, dan serigala besar jahat mulai menghilang dari planet kita. Dunia dihuni terutama oleh manusia dan binatang-binatang piaraan mereka. Berapa banyak serigala yang hidup hari ini di Jerman, kampung halaman Grimm bersaudara, gadis kecil berkerudung merah, dan serigala besar jahat. Kurang dari 100. Dan normalnya mereka adalah serigala-serigala Polandia yang menerobos perbatasan dalam beberapa tahun terakhir. Bandingkan, Jerman dihuni 3 juta anjing piaraan. Secara keseluruhan ada 200.000 serigala yang berkelana di bumi, tetapi ada lebih dari 4 juta anjing piaraan. Dunia berisi 40.000 singa, bandingkan dengan 600 juta kucing rumahan, 900.000 kerbau Afrika versus 1,5 miliar sapi piaraan, 50 juta pinguin dan 20 miliar ayam. Sejak 1970, meskipun ada peningkatan kesadaran ekologis, populasi margasatwa susut hingga tinggal separuhnya, bukan berarti pada 1970 mereka masih berlimpah. Pada 1980 ada 2 miliar burung liar di Eropa. Pada 2009 hanya 1,6 miliar yang tersisa. Pada tahun yang sama, orang Eropa memelihara 1,9 miliar ayam untuk diambil daging dan telurnya. Saat ini, lebih dari 90% binatang besar di dunia yakni binatang yang beratnya lebih dari beberapa kilogram, kalau bukan manusia, ya binatang piaraan. Para ilmuwan membagi sejarah planet kita menjadi penggalan-penggalan zaman epoch seperti Pleistosen, Pliocene, dan Miocene. Resminya, kita hidup dalam zaman Holosen. Namun sebaiknya kita sebut masa 70.000 tahun terakhir ini sebagai Antroposen, zaman kemanusiaan. Karena sepanjang milenium ini Homo sapiens menjadi agen tunggal paling penting perubahan ekologi global. Ini fenomena yang tak ada presidennya. Sejak kemunculan kehidupan, sekitar 4 miliar tahun lalu belum pernah ada satu pun spesies yang mengubah ekologi global sendirian. Meskipun sudah banyak revolusi ekologis dan peristiwa-peristiwa kepunahan massal, pemicunya bukan aksi kadal istimewa, kelelawar, atau jamur, melainkan ulah kekuatan-kekuatan alam dahsyat seperti perubahan iklim, gerakan lempeng tektonik, letupan gunung berapi, dan tabrakan asteroid. Sebagian orang khawatir bahwa kini kita kembali berasa dalam bahaya maut erupsi vulkanik atau tabrakan asteroid. Para produser Hollywood meraup jutaan dolar dari kekhawatiran-kekhawatiran ini. Namun dalam realitasnya, bahaya itu tipis. Kepunahan massal terjadi sekali dalam setiap berjuta-juta tahun. Ya, sebuah asteroid besar mungkin akan menghantam planet kita suatu hari dalam 100 juta tahun mendatang, tetapi sangat tidak mungkin terjadi Selasa depan. Ketimbang mengkhawatirkan asteroid, kita sebaiknya takut pada diri kita sendiri. Sebab, Homo sapiens telah menulis ulang aturan permainan.
Spesies kera yang satu ini telah berhasil dalam 70.000 tahun mengubah ekosistem global dengan cara radikal dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil ulah kita sudah setara dengan ulah zaman es dan gerakan tektonik. Dalam satu abad dampak ulah kita bisa melampaui asteroid yang memusnahkan dinosaurus 65 juta tahun lalu. Asteroid itu memang mengubah lintasan evolusi dunia, tetapi tidak pada aturan-aturan fundamentalnya, yang tetap pasti sejak munculnya organisme-organisme pertama 4 miliar tahun lalu. Dalam rentang masa yang panjang itu, entah Anda sebuah virus atau seekor dinosaurus, Anda berevolusi menurut prinsip-prinsip seleksi alam yang tidak berubah. Selain itu, tidak peduli betapapun aneh dan ganjil bentuk kehidupan, ia tetap terkurung dalam alam organik, entah itu kaktus atau paus, tetap terbuat dari unsur-unsur organik. Kini manusia sudah siap untuk mengganti seleksi alam dengan desain inteligensia, dan meluaskan kehidupan dari alam organik ke inorganik. Sekalipun kita mengesampingkan prospek-prospek masa depan dan hanya melihat ke belakang pada 70.000 tahun lalu, jelas bahwa antroposen telah mengubah dunia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Asteroid, lempeng tektonik, dan perubahan iklim mungkin saja sudah memperbarui organisme di seluruh dunia, tetapi pengaruh mereka berbeda di satu area dengan di area lainnya. Planet ini tidak pernah berupa satu ekosistem tunggal, tetapi merupakan koleksi banyak ekosistem yang terhubung secara longgar. Ketika gerakan-gerakan tektonik menggabungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan, terjadilah kepunahan sebagian besar marsupial Amerika Selatan, tetapi tidak ada efek kerusakan pada kanguru Australia. Ketika zaman es terakhir mencapai puncak 20.000 tahun lalu, ubur-ubur di Teluk Persia dan ubur-ubur di pantai Tokyo sama-sama beradaptasi dengan iklim baru. Namun karena tidak ada koneksi antara kedua populasi, masing-masing bereaksi secara berbeda, berevolusi dengan arah yang berbeda. Sebaliknya, sapiens menerjang pembatas-pembatas yang memisahkan dunia menjadi zona-zona ekologis independen. Dalam antroposen, untuk kali pertama planet bumi menjadi satu kesatuan ekologis tunggal. Australia, Eropa, dan Amerika tetap memiliki iklim dan topografi yang berbeda, tetapi manusia menyebabkan organisme dari seluruh dunia bercampur secara reguler, tanpa terkendala jarak dan geografi. Apa yang bermula dari percikan lintasan perahu-perahu kayu telah berubah menjadi semburan pesawat udara, tanker minyak, dan kapal-kapal kargo besar yang hilir mudik di semua samudera dan mengikat setiap pulau dan benua. Akibatnya, katakanlah ekologi Australia, tidak bisa lagi dipahami tanpa memperhitungkan mamalia Eropa atau mikroorganisme Amerika yang membanjiri pantai-pantai dan gurun-gurun. Domba, gandum, tikus, dan virus flu yang dibawa manusia ke Australia dalam 300 tahun terakhir kini menjadi yang paling penting bagi ekologinya ketimbang penghuni asal kanguru dan koala. Tetapi antroposen bukanlah fenomena baru dalam beberapa abad terakhir. Sudah puluhan ribu tahun lalu, ketika para leluhur kita pada zaman batu menyebar dari Afrika Timur ke 4 sudut bumi, mereka mengubah flora dan fauna setiap benua dan pulau tempat mereka menetap. Mereka mendorong kepunahan semua spesies manusia lainnya di dunia, 90% binatang besar Australia, 75% mamalia besar Amerika dan sekitar 50% dari semua mamalia darat besar di planet ini, dan seluruhnya sebelum mereka menanam gandum pertama, membuat alat logam pertama, menulis teks pertama, atau membuat koin pertama. Binatang-binatang besar merupakan korban utama karena mereka relatif sedikit dan lambat berbiak. Bandingkan, misalnya marmut yang sudah punah dengan kelinci yang bertahan. Satu kawanan marmut berjumlah tak lebih dari beberapa puluh individu, dan berbiak pada tingkat yang mungkin hanya 2 anak per tahun. Karena itu kematian sudah cukup untuk melampaui kelahiran, dan dalam beberapa generasi marmut pun menghilang. Sebaliknya, kelinci berbiak layaknya kelinci.
Sekalipun jika manusia memburu ratusan kelinci setiap tahun, itu tidak akan cukup untuk membuatnya punah. Bukan berarti para leluhur kita memang berniat untuk memusnahkan marmut, mereka cuma tidak tahu akibat dari perbuatan mereka. Kepunahan marmut dan binatang-binatang besar lainnya mungkin cepat dalam skala waktu evolusi, tetapi lambat dan berangsur-angsur dalam ukuran manusia. Orang hidup tak lebih dari 70 atau 80 tahun, sedangkan proses kepunahan butuh waktu berabad-abad. Sapiens kuno mungkin tidak mampu melihat adanya kaitan antara perburuan tahunan, yang di dalamnya tak lebih dari 2 atau 3 marmut dibunuh, dan kepunahan raksasa berbulu itu. Paling-paling, seorang renta yang bernostalgia bercerita kepada anak-anak yang skeptis bahwa, sewaktu saya masih muda, marmut lebih banyak ketimbang hari ini. Dan begitu pula mastodon dan rusa raksasa. Dan tentu saja, para tetua suku jujur dan anak-anak menghormati para sesepuh mereka. Anak-anak ular. Bukti-bukti antropologis dan arkeologis menunjukkan bahwa pemburu pengumpul kuno mungkin animis. Mereka meyakini bahwa tidak ada celah esensial yang memisahkan antara manusia dan binatang. Dunia, yakni lembah setempat dan barisan gunung yang mengelilinginya, milik semua penghuni, dan setiap orang mengikuti seperangkat aturan bersama. Aturan-aturan itu mencakup negosiasi tanpa henti di antara semua pihak yang terkait. Orang berbicara dengan binatang, pohon, dan batu, juga dengan peri-peri, setan-setan, dan hantu. Dari jejaring komunikasi ini muncul nilai-nilai dan norma-norma yang mengikat manusia, gajah, pohon ek, dan hantu-hantu sekaligus. Pandangan dunia animis masih menuntun sebagian komunitas pemburu pengumpul yang bertahan sampai abad modern. Salah satu di antaranya adalah masyarakat Nayaka, yang hidup di hutan-hutan tropis India Selatan. Antropolog Denny Naveh yang mempelajari masyarakat Nayaka selama beberapa tahun, melaporkan bahwa ketika seorang Nayaka yang sedang berjalan di hutan bertemu binatang berbahaya seperti harimau, ular, atau gajah, dia akan berbicara dengan binatang itu dan berkata, "Kau hidup di hutan. Aku juga hidup di sini. Kau datang kemari dan aku juga datang kemari untuk mengumpulkan akar dan umbi-umbian. Aku tidak datang kemari untuk melukaimu." Pernah terjadi seorang Nayaka terbunuh oleh seekor gajah jantan yang mereka sebut gajah yang selalu berjalan sendirian. Orang-orang Nayaka tak mau membantu pejabat dari Departemen Kehutanan India menangkap gajah itu. Mereka menjelaskan kepada Naveh bahwa gajah ini dulu sangat dekat dengan seekor gajah jantan lainnya, dan selalu berjalan bersama ke sana kemari. Suatu hari Departemen Kehutanan menangkap gajah yang satunya itu dan sejak itulah gajah yang selalu berjalan sendirian itu menjadi marah dan ganas. Bagaimana perasaanmu kalau pasanganmu dibawa lari darimu? Itulah sesungguhnya yang dirasakan gajah tersebut. Kedua gajah itu terkadang berpisah pada malam hari, masing-masing berjalan sendiri, tetapi pada pagi hari mereka selalu bersama-sama lagi. Pada hari itu, si gajah melihat temannya jatuh dan rebah. Jika ada 2 orang selalu bersama lalu kau tembak salah satunya, bagaimana perasaan yang lain? Bagi banyak orang yang sudah terindustrialisasi, sikap animistik semacam itu aneh. Sebagian besar dari kita secara otomatis memandang binatang secara esensial berbeda dan lebih rendah. Ini karena tradisi kita yang paling kuno sekalipun diciptakan ribuan tahun lalu setelah akhir masa pemburu pengumpul. Perjanjian Lama misalnya, ditulis pada milenium pertama sebelum Masehi, dan kisahnya yang paling tua mencerminkan realitas milenium kedua sebelum Masehi. Namun di Timur Tengah, masa pemburu pengumpul berakhir lebih dari 7.000 tahun sebelumnya. Karena itu, nyaris tidak mengejutkan bahwa Injil menolak keyakinan-keyakinan animistik dan satu-satunya cerita animistiknya muncul tepat di pembukaan, sebagai peringatan keras. Injil adalah sebuah kitab yang panjang, dipenuhi mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban, dan kehebatan-kehebatan.
Namun satu-satunya masa saat seekor hewan memulai percakapan dengan manusia adalah ketika ular menggoda Hawa untuk makan buah terlarang. Keledai Bil'am juga berbicara beberapa kata, tetapi ia hanya menyampaikan pesan Bil'am dari Tuhan. Di surga Eden, Adam dan Hawa hidup sebagai pengelana. Pengusiran dari surga memiliki kemiripan yang mencengangkan dengan revolusi agrikultural. Bukan membiarkan Adam terus mengumpulkan buah-buahan liar, Tuhan yang marah mengutuknya, makanlah roti dengan keringat sikumu. Mungkin bukan kebetulan, kalau demikian bahwa binatang-binatang biblikal berbicara dengan manusia hanya di Eden era pra-agrikultur. Apa pelajaran yang ditarik Injil dari episode ini? Bahwa Adam seharusnya tidak mendengar ular, dan itu biasanya yang terbaik untuk menghindari berbicara dengan binatang dan tumbuhan. Itu tidak menuju kemana-mana selain bencana. Meskipun demikian, kisah biblikal itu memiliki lapisan makna yang lebih dalam dan lebih kuno. Dalam kebanyakan bahasa Semit, Hawa berarti ular atau bahkan ular betina. Nama biblikal ibunda leluhur kita itu menyembunyikan sebuah mitos animis kuno. Menurut mitos itu, ular bukanlah musuh melainkan leluhur kita. Banyak kultur animis meyakini bahwa manusia adalah keturunan binatang, termasuk dari ular dan reptilia lainnya. Sebagian besar masyarakat aborigin Australia percaya bahwa ular pelangi yang menciptakan dunia. Masyarakat Aranda dan Dieri berpendapat bahwa suku-suku mereka yang istimewa berasal dari kadal atau ular primordial, yang bertransformasi menjadi manusia. Malah orang barat modern juga berpikir bahwa mereka berevolusi dari reptilia. Otak masing-masing dan setiap orang dari kita dibangun di sekitar inti reptilian, dan struktur tubuh kita pada dasarnya adalah reptil yang dimodifikasi. Pengarang kitab Kejadian mungkin menyembunyikan sisa keyakinan-keyakinan animis kuno atas nama Hawa, tetapi mereka punya kepentingan besar untuk menyembunyikan semua jejak-jejak lain. Kitab Kejadian menyatakan bahwa manusia bukan keturunan dari ular, melainkan ciptaan Tuhan dari bahan tak bernyawa. Ular bukan nenek moyang kita, ia memperdaya kita untuk memberontak pada Bapa kita di surga. Sementara kaum animis melihat manusia hanyalah jenis lain binatang, Injil menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang unik, dan setiap upaya mengakui binatang dalam diri kita berarti mengingkari kekuasaan dan otoritas Tuhan. Sungguh, ketika manusia modern menemukan bahwa mereka sesungguhnya hasil evolusi dari reptil, mereka memberontak kepada Tuhan dan berhenti mendengarkannya, atau bahkan mempercayai eksistensinya. Kebutuhan nenek moyang. Injil dengan keyakinannya pada keistimewaan manusia, adalah salah satu dari produk sampingan revolusi agrikultur yang menginisiasi fase baru hubungan manusia-binatang. Kelahiran pertanian menghasilkan gelombang baru kepunahan massal, tetapi yang lebih penting menciptakan bentuk kehidupan yang sama sekali baru di muka bumi, binatang domestikasi. Pada mulanya perkembangan ini punya makna minor karena manusia berhasil mendomestikasi kurang dari 20 spesies mamalia dan burung, bandingkan dengan beribu-ribu spesies yang tetap liar. Namun setelah abad demi abad berlalu, bentuk kehidupan baru itu menjadi dominan. Kini lebih dari 90% binatang besar adalah binatang domestikasi. Sayang, spesies-spesies yang sudah didomestikasi membayar mahal sukses kolektif mereka yang tak berpreseden dengan penderitaan individual. Meskipun kerajaan binatang sudah mengenal banyak jenis rasa sakit dan penderitaan selama jutaan tahun, revolusi agrikultur menghasilkan jenis penderitaan yang sama sekali baru yang hanya terus memburuk seiring waktu. Bagi pengamat selintas lalu, binatang-binatang domestikasi mungkin tampak lebih bagus nasibnya ketimbang sepupu mereka di alam liar maupun leluhur mereka. Babi hutan menghabiskan waktu berhari-hari untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat bernaung, serta terus-menerus di bawah ancaman singa, parasit, dan banjir. Babi-babi piaraan sebaliknya menikmati makanan, air,
dan tempat bernaung yang disediakan oleh manusia yang juga mengobati penyakit mereka serta melindungi mereka dari predator dan bencana alam. Benar, cepat atau lambat sebagian besar babi-babi itu akan sampai di rumah jagal. Namun apakah itu membuat nasib mereka lebih buruk ketimbang nasib babi hutan? Apakah lebih baik dilahap singa ketimbang disembelih manusia? Apakah gigi buaya kurang mematikan ketimbang pedang baja? Yang membuat nasib binatang ternak domestikasi amat sangat keras bukan hanya cara mereka mati, melainkan juga yang lebih penting cara mereka hidup. Dua faktor yang bersaing telah membentuk kondisi kehidupan binatang ternak dari masa kuno dengan masa sekarang, nafsu manusia dan kebutuhan binatang. Manusia memelihara babi untuk mendapatkan daging, tetapi jika ingin pasokan daging lancar, mereka harus memastikan daya tahan jangka panjang dan reproduksi babi. Secara teoretis ini seharusnya melindungi binatang dari bentuk-bentuk ekstrim kekejaman. Jika seorang petani tidak merawat dengan baik babi-babinya, maka binatang-binatang itu akan cepat mati tanpa menghasilkan keturunan dan petani akan kelaparan. Sayangnya, manusia bisa menyebabkan penderitaan hebat pada binatang-binatang ternaknya dengan berbagai cara, bahkan saat memastikan daya tahan hidup dan reproduksinya. Akar dari masalah ini adalah bahwa binatang-binatang domestikasi sudah mewarisi banyak kebutuhan fisik, emosional, dan sosial dari leluhur liar mereka yang tersia-siakan dalam peternakan manusia. Para petani secara rutin mengabaikan kebutuhan-kebutuhan ini, tanpa membayar hukuman ekonomi. Mereka mengunci binatang-binatang itu dalam kandang-kandang mini, memutilasi gading dan ekor mereka, memisahkan ibu dari anaknya, dan secara selektif membiakkan yang unggul. Binatang-binatang sangat menderita, tetapi mereka tetap hidup dan berbiak. Bukankah itu bertentangan dengan prinsip paling mendasar dari seleksi alam? Teori evolusi menekankan bahwa semua naluri, hasrat, dan emosi berevolusi dalam kepentingan tunggal survival dan reproduksi. Jika demikian, bukankah reproduksi terus-menerus binatang ternak membuktikan bahwa semua kebutuhan real mereka terpenuhi? Bagaimana bisa seekor babi punya kebutuhan yang tidak benar-benar dibutuhkan untuk survival dan reproduksinya? Tentu saja benar bahwa semua naluri, hasrat, dan emosi berevolusi dalam rangka memenuhi tekanan-tekanan evolusi survival dan reproduksi. Namun jika dan ketika tekanan-tekanan itu tiba-tiba hilang, naluri, hasrat, dan emosi yang sudah mereka bentuk tidak hilang bersama mereka. Setidak-tidaknya tidak cepat. Bahkan, jika mereka tidak lagi penting untuk bertahan hidup dan bereproduksi, naluri, hasrat, dan emosi terus mencetak pengalaman subjektif binatang. Bagi binatang maupun manusia, pertanian mengubah dorongan fisik, emosional dan sosial mereka. Tentu saja evolusi tidak pernah berhenti dan ia terus memodifikasi manusia dan binatang dalam 13.000 tahun sejak lahirnya pertanian. Misalnya manusia di Eropa dan Asia Barat mengevolusi kemampuan untuk memerah susu sapi, sementara sapi-sapi kehilangan ketakutan pada manusia, dan kini menghasilkan lebih banyak susu daripada para leluhur liar mereka. Namun ini adalah perubahan-perubahan superficial. Struktur sensori dan emosional terdalam sapi, babi, dan manusia tidak pernah berubah banyak sejak zaman batu. Mengapa manusia modern begitu menyukai rasa manis? Bukan karena pada awal abad ke-21 kita harus melahap es krim atau coklat agar bisa bertahan hidup, melainkan karena ketika para leluhur zaman batu kita menemukan buah-buahan manis dan madu, hal paling masuk akal untuk dilakukan adalah makan sebanyak dan secepat mungkin. Mengapa anak muda menyetir ugal-ugalan, terlibat perkelahian, dan meretas situs internet rahasia? Karena mereka mengikuti ketetapan genetik leluhur yang mungkin tidak berguna dan bahkan kontraproduktif pada masa kini, tetapi itu memiliki makna evolusi penting 70.000 tahun lalu.
Seorang pemburu muda yang sedang mempertaruhkan nyawa dengan memburu seekor marmut mengalahkan semua pesaingnya dan dapat meraih tangan si paling cantik, maka kita kini pun menyimpan gen-gen macho. Persis logika evolusi yang sama membentuk kehidupan babi, babi betina, dan anak-anak babi dalam peternakan yang dikontrol manusia. Agar bisa bertahan dan bereproduksi di alam liar, babi hutan kuno perlu menjelajahi teritori yang luas, membiasakan diri dengan lingkungan mereka, dan waspada pada jebakan dan predator. Lebih jauh mereka butuh berkomunikasi dan bekerja sama dengan sesama babi hutan membentuk kelompok-kelompok rumit yang didominasi oleh pemimpin yang tua dan berpengalaman. Dengan demikian, tekanan-tekanan evolusi membuat babi hutan liar, termasuk pula babi betina liar, adalah binatang sosial yang sangat pintar, yang dicirikan oleh hidupnya keingintahuan dan dorongan kuat untuk bersosialisasi, bermain, berkelana, dan menjelajahi sekeliling. Seekor babi betina yang dilahirkan dengan mutasi langka yang membuatnya asing bagi lingkungan dan babi-babi hutan lain tak mungkin bisa bertahan atau bereproduksi. Keturunan-keturunan babi hutan liar, yakni babi-babi domestikasi, mewarisi kepintaran, keingintahuan, dan keterampilan sosial mereka. Sebagaimana babi hutan liar, babi-babi domestikasi berkomunikasi menggunakan keragaman yang kaya dalam isyarat-isyarat vokal dan penciuman. Induk babi bisa mengenali lengkingan unik anak-anak mereka, sementara anak bayi yang berusia 2 hari sudah bisa membedakan panggilan induk mereka dari babi betina lain. Profesor Stanley Churis dari Pennsylvania State University melatih 2 babi, diberi nama Hamlet dan Omelet, untuk mengendalikan tuas dengan moncong mereka, dan menemukan bahwa babi-babi itu segera menandingi primata dalam belajar dan bermain permainan komputer sederhana. Hari ini sebagian besar induk dalam peternakan industri tidak bermain permainan komputer. Mereka dikurung oleh tuan-tuan manusia mereka di krat-krat pembiakan mungil, biasanya berukuran 2 meter kali 60 cm. Krat-krat itu berlantai beton dan berterali baja, dan hampir tidak memungkinkan induk babi bunting untuk sekadar berputar atau tidur menyamping, apalagi berjalan. Setelah 3-5 bulan dalam kondisi seperti itu, induk-induk dipindahkan ke krat yang sedikit lebih luas, tempat mereka melahirkan dan menyusui anak-anak mereka. Sementara anak-anak babi secara alamiah menyusu selama 10-20 pekan, di peternakan industri mereka dipaksa sapi dalam 2 atau 4 pekan, dipisahkan dari induknya, lalu dikirim untuk digemukkan dan dijagal. Induknya langsung dibuntingkan lagi, dan dikirim kembali ke krat pembiakan dan memulai siklus baru. Biasanya induk seperti itu menjalani 5-10 siklus sebelum ia sendiri dijagal. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan krat-krat dibatasi oleh Uni Eropa dan sebagian dari negara bagian Amerika Serikat, tetapi krat masih umum digunakan di banyak negara lain, dan puluhan juta babi indukan menjalani hampir sepanjang masa hidupnya dalam krat-krat itu. Para manusia peternak mengurusi segala macam yang dibutuhkan induk agar bertahan hidup dan bereproduksi. Diberi makan yang cukup, vaksinasi terhadap penyakit, dilindungi dari unsur-unsur asing, dan diinseminasi secara artifisial. Dari perspektif objektif, induk tidak lagi butuh mengeksplorasi sekeliling, bersosialisasi dengan babi-babi lain, bersedekat dengan anak-anak babi, atau bahkan berjalan. Namun dari perspektif subjektif, induk itu masih merasakan dorongan sangat kuat untuk melakukan hal-hal ini, dan jika dorongan-dorongan itu tak terpenuhi, ia sangat menderita. Induk-induk babi di kerangkeng dalam krat-krat pembiakan biasanya menampakkan frustrasi akut yang berganti-gantian dengan hilang harapan ekstrim. Inilah pelajaran dasar dari psikologi evolusi kebutuhan yang dibentuk ribuan generasi silam terus dirasakan secara subjektif sekalipun tidak lagi diperlukan untuk bertahan dan reproduksi saat ini. Tragisnya,
Revolusi agrikultur memberi manusia kekuasaan untuk memastikan pertahanan dan reproduksi binatang-binatang domestikasi tetapi mengabaikan kebutuhan-kebutuhan subjektif mereka. Organisme adalah algoritma. Bagaimana kita bisa yakin bahwa binatang-binatang seperti babi sesungguhnya memiliki dunia kebutuhan subjektif, sensasi-sensasi, dan emosi? Tidakkah kita salah memanusiakan binatang, yakni memberlakukan kualitas-kualitas manusia pada entitas non-manusia, seperti anak-anak yang merasakan cinta dan marah? Faktanya, mengatribusi emosi pada babi tidak memanusiakan mereka. Itu memamaliakan mereka. Sebab emosi bukanlah kualitas unik manusia, emosi lazim pada semua mamalia, di samping pada semua burung dan mungkin sebagian reptil, bahkan ikan. Semua mamalia mengevolusi kemampuan dan kebutuhan emosional, dan dari fakta bahwa babi-babi itu mamalia, kita bisa dengan aman menyimpulkan bahwa mereka punya emosi. Dalam beberapa dekade belakangan ini, para ilmuwan telah menunjukkan bahwa emosi bukan fenomena spiritual misterius yang hanya berguna untuk menulis puisi dan mengarang simfoni. Namun emosi adalah algoritma biokimiawi yang vital bagi survival dan reproduksi semua mamalia. Apa artinya ini? Baiklah, mari kita mulai dengan menjelaskan apa algoritma itu. Ini hal yang luar biasa penting bukan hanya karena konsep inti dari abad ke-21 akan didominasi oleh algoritma. Algoritma bisa dikatakan konsep tunggal paling penting dalam dunia kita. Jika kita ingin memahami kehidupan dan masa depan, kita harus melakukan segala upaya untuk memahami apa algoritma itu. Dan bagaimana algoritma terhubung dengan emosi-emosi. Sebuah algoritma adalah seperangkat langkah metodis yang bisa digunakan untuk melakukan kalkulasi, pemecahan masalah, dan mencapai keputusan-keputusan. Sebuah algoritma bukan kalkulasi khusus, melainkan metode yang diikuti ketika membuat kalkulasi. Misalnya, jika Anda ingin mengalkulasi rata-rata antara dua anggota, Anda bisa menggunakan sebuah algoritma sederhana. Algoritma menyatakan, langkah pertama, jumlahkan dua angka. Langkah kedua, bagi dua jumlah itu. Ketika Anda memasukkan angka 4 dan 8, Anda mendapatkan 6. Ketika Anda memasukkan angka 117 dan 231, Anda mendapatkan 174. Contoh yang lebih rumit adalah resep masakan. Sebuah algoritma untuk menyiapkan sup sayuran mungkin menuntun kita. 1. Panaskan setengah cangkir minyak dalam wajan. 2. Iris halus 4 siung bawang. 3. Goreng bawang sampai berwarna keemasan. 4. Potong-potong 3 kentang dan tambahkan ke dalam wajan. 5. Iris tipis-tipis kubis dan tambahkan ke wajan. Dan seterusnya. Anda bisa mengikuti algoritma yang sama puluhan kali, setiap kali menggunakan sayuran yang berbeda sehingga menghasilkan sup yang agak berbeda. Namun, algoritmanya tetap sama. Sebuah resep sendiri tidak bisa membuat sup. Anda perlu seseorang untuk membaca resep dan mengikuti langkah-langkah yang diresepkan. Namun Anda bisa membangun sebuah mesin yang menampung algoritma ini dan mengikutinya secara otomatis. Lalu Anda hanya butuh menyediakan kepada mesin itu aliran listrik dan sayur-sayurannya, dan ia akan menyiapkan sup sendiri. Memang belum banyak mesin sup di sekitar Anda, tetapi Anda mungkin kenal dengan yang namanya mesin penjual minuman. Mesin-mesin seperti itu biasanya punya slot koin, lubang untuk gelas, dan deretan tombol. Deret pertama menyediakan tombol untuk kopi, teh, dan coklat. Deret kedua bertanda, tanpa gula, 1 sendok gula, 2 sendok gula. Deret ketiga menunjukkan susu, susu kedelai, dan tanpa susu. Seseorang mendekati mesin, memasukkan koin ke slot dan menekan tombol teh, 1 gula dan susu. Mesin pun beraksi mengikuti persis seperangkat langkah. Ia menjatuhkan 1 kantung teh ke gelas, menuangkan air mendidih, menambahkan sesendok gula dan susu,
dan segelas teh manis muncul. Inilah algoritma. Dalam beberapa dekade terakhir ini, para ahli biologi telah mencapai kesimpulan tegas bahwa orang yang menekan tombol-tombol dan minum teh itu juga sebuah algoritma. Sebuah algoritma yang lebih rumit daripada mesin penjual itu, tak diragukan lagi, tetapi masih sebuah algoritma. Manusia adalah algoritma yang tidak menghasilkan bergelas-gelas teh, tetapi tiruan-tiruan dari diri mereka sendiri, seperti mesin penjual yang jika Anda menekan kombinasi tombol yang tepat, menghasilkan mesin penjual lainnya. Algoritma yang mengendalikan mesin-mesin penjual bekerja dengan gir-gir mekanik dan sirkuit elektrik. Algoritma yang mengendalikan manusia bekerja dengan sensasi-sensasi, emosi-emosi, dan pikiran-pikiran. Dan algoritma yang sama persis mengendalikan babi, babun, berang-berang, dan ayam. Perhatikanlah misalnya problem survival berikut ini. Seekor babun melihat sejumlah pisang menggantung di pohon, tetapi juga melihat seekor singa sedang mengintai di dekatnya. Apakah babun akan mempertaruhkan nyawanya untuk pisang-pisang itu? Itulah kenapa ada problem matematika untuk mengalkulasi probabilitas, kemungkinan bahwa babun akan mati kelaparan jika tidak makan pisang-pisang itu, versus kemungkinan bahwa singa akan menangkap babun itu. Untuk memecahkan problem ini, babun perlu memperhatikan banyak data. Berapa jauh saya dari pisang? Seberapa jauh singa? Seberapa cepat saya bisa lari? Seberapa cepat singa bisa lari? Apakah singa bangun atau tidur? Apakah singa itu tampak lapar atau kenyang? Ada berapa banyak pisang di sana? Apakah besar atau kecil? Hijau atau sudah ranum? Selain data eksternal ini, babun juga harus memperhitungkan informasi tentang kondisi-kondisi dalam tubuhnya sendiri. Jika ia kelaparan, masuk akal untuk mempertaruhkan segalanya demi pisang-pisang itu, apapun rintangannya. Sebaliknya, jika ia baru makan, dan pisang-pisang itu ternyata masih hijau, mengapa harus ambil risiko? Agar bisa menimbang semua variabel dan probabilitas ini, babun masih memerlukan algoritma yang lebih rumit dari algoritma yang mengendalikan mesin penjual otomatis. Imbalan untuk membuat kalkulasi yang tepat juga lebih besar. Imbalannya adalah survival babun. Seekor babun penakut, yang algoritmanya terlalu tinggi mengestimasi bahaya, akan kelaparan sampai mati, dan gen-gen yang membentuk algoritma pengecut ini akan lenyap bersamanya. Seekor babun yang nekat, yang algoritmanya merendahkan bahaya, akan menjadi santapan singa, dan gen-gen kecerobohannya juga akan gagal sampai ke generasi berikutnya. Algoritma-algoritma ini menjalani kendali mutu terus-menerus oleh seleksi alam. Hanya binatang yang mampu mengalkulasi probabilitas dengan benar bisa meninggalkan keturunan di belakangnya. Tetapi, semua ini sangat abstrak. Bagaimana sesungguhnya babun mengalkulasi probabilitas? Ia sudah pasti tidak menarik pensil dari belakang telinganya, buku catatan dari tas punggungnya, dan mulai menghitung kecepatan lari dan tingkat energi dengan kalkulator. Namun seluruh tubuh babun adalah kalkulator. Apa yang kita sebut sensasi-sensasi dan emosi-emosi sesungguhnya adalah algoritma. Babun merasakan lapar, merasakan takut dan gemetaran melihat singa, dan ia merasakan mulutnya berliur karena melihat pisang-pisang. Dalam sepersekian detik, ia mengalami badai sensasi, emosi dan hasrat, yang tidak lain adalah proses kalkulasi. Hasilnya akan tampak sebagai sebuah perasaan. Babun itu tiba-tiba merasakan semangatnya naik, rambutnya berdiri, ototnya menegang, dadanya membusung, dan ia akan menghela napas dan maju. Aku bisa melakukannya. Ke pisang. Alternatifnya ia mungkin dikalahkan oleh rasa takut, pundaknya luruh, perutnya mual, kakinya membawanya lari. Terkadang probabilitas begitu imbang sehingga sulit untuk memutuskan. Ini juga akan memanifestasikan diri sebagai sebuah perasaan. Babun akan merasa bingung dan ragu-ragu. Ya tidak, sialan.
Tak tahu harus bagaimana agar bisa mewariskan gen ke generasi selanjutnya. Tidak cukup hanya dengan memecahkan problem survival. Binatang juga perlu memecahkan problem reproduksi, dan ini bergantung pada kemampuan mengalkulasi probabilitas. Seleksi alam mengevolusi gairah dan kemuakan sebagai algoritma cepat untuk mengevaluasi keganjilan reproduksi. Kecantikan berarti peluang untuk memiliki keturunan yang sukses. Ketika seorang perempuan melihat lelaki dan membatin, wow, dia tampan. Dan ketika merak betina melihat merak jantan dan berseru, Yesus, alangkah indahnya ekor itu. Mereka sedang melakukan sesuatu yang serupa dengan mesin penjual otomatis. Ketika bayangan tubuh si jantan menumbuk retina betina, algoritma yang luar biasa kuat yang diasah selama jutaan tahun evolusi pun beraksi. Dalam sepersekian detik algoritma mengubah isyarat kecil pada penampilan eksternal jantan menjadi probabilitas reproduksi, dan mencapai kesimpulan, dalam semua kemungkinan, pejantan ini sangat sehat dan subur dengan gen yang istimewa. Jika saya berpasangan dengannya, keturunan saya juga kemungkinan akan menikmati kesehatan yang bagus dan gen-gen yang istimewa. Tentu saja kesimpulan ini tidak diujarkan dalam kata-kata atau angka-angka, tetapi dalam gairah membara daya tarik seksual. Merak-merak betina, dan kebanyakan perempuan tidak melakukan kalkulasi semacam itu dengan pena dan kertas. Mereka hanya merasakannya. Bahkan peraih Nobel bidang ekonomi hanya membuat bagian kecil dari keputusan-keputusannya dengan menggunakan pena, kertas, dan kalkulator. 99% keputusan kita, termasuk pilihan kehidupan yang paling penting yang berkaitan dengan pasangan, karir, dan habitat, dibuat dengan algoritma-algoritma yang disaring dengan teliti yang kita sebut sensasi dan hasrat. Karena algoritma-algoritma ini mengendalikan hidup semua mamalia dan burung, dan mungkin sebagian reptil dan bahkan ikan, ketika manusia, babun, dan babi merasa takut proses-proses neurologis yang serupa terjadi dalam area otak yang sama. Karena itulah kemungkinan manusia yang ketakutan, babun yang ketakutan, dan babi yang ketakutan memiliki pengalaman yang sama. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan juga. Babi tampaknya tidak mengalami kondisi-kondisi ekstrim kasih sayang dan kekejaman yang mencirikan Homo sapiens, juga rasa masyghul yang menguasai seorang manusia ketika menatap langit berbintang yang tak berbatas. Mungkin pula ada contoh-contoh sebaliknya, dari emosi-emosi babi yang tak dirasakan manusia, tetapi saya tidak bisa menyebutkan satu pun karena beberapa alasan yang jelas. Namun satu emosi yang tampaknya dimiliki semua mamalia adalah ikatan ibu dan anak. Sungguh itulah yang menyebabkan mereka disebut mamalia. Kata mamal berasal dari bahasa Latin menmen, yang berarti payudara. Ibu-ibu mamal mencintai keturunan mereka begitu besar sehingga membolehkan mereka menetek dari tubuhnya. Anak-anak mamal, di sisi lain merasakan hasrat yang besar untuk berdekatan dengan ibu mereka dan tetap berada dekat dengannya. Dalam dunia liar, anak-anak babi, sapi, dan anjing yang tak mau bersedekat dengan ibunya jarang bertahan hidup lama. Sampai masa sekarang itu berlaku juga pada anak-anak manusia. Sebaliknya seekor babi jantan, sapi, atau anjing yang karena mutasi tertentu yang langka tidak peduli pada anaknya mungkin hidup lama dan nyaman, tetapi gen-gennya tidak akan terwariskan ke generasi berikutnya. Logika yang sama berlaku juga pada jerapah, kelelawar, paus, dan landak. Kita bisa berdebat tentang emosi-emosi yang lain, tetapi karena anak-anak mamalia tidak bisa bertahan hidup tanpa perawatan ibu, maka jelas bahwa cinta keibuan dan ikatan ibu anak yang kuat mencirikan semua mamalia. Butuh waktu bertahun-tahun bagi para ilmuwan untuk mengakui ini. Belum lama para psikolog meragukan pentingnya ikatan emosional antara orang tua dan anak-anak, bahkan di kalangan manusia. Pada paruh pertama abad ke-20, dan terlepas dari adanya pengaruh teori-teori Freud,
aliran behavioris dominan berpendapat bahwa hubungan-hubungan antara orang tua dan anak-anak dibentuk oleh umpan balik material. Bahwa anak-anak memerlukan utamanya makanan, tempat bernaung, dan perawatan kesehatan, dan bahwa anak-anak terikat dengan orang tua mereka semata-mata karena orang tua memenuhi kebutuhan material mereka. Anak-anak yang meminta kehangatan, pelukan dan ciuman dianggap manja. Para pakar perawatan anak memperingatkan bahwa anak-anak yang dipeluk dan dicium oleh orang tua mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang miskin, egoistis dan tidak tenang. John Watson, satu otoritas perawatan anak terkemuka pada era 1920-an dengan tajam menasihatkan, jangan pernah memeluk dan mencium anak-anakmu, jangan pernah membiarkan mereka duduk di pangkuanmu. Jika terpaksa, ciumlah mereka sekali di kening saat mereka mengatakan selamat malam. Berjabat tangan dengan mereka pada pagi hari. Majalah populer Infant Care menjelaskan bahwa rahasia mengasuh anak adalah menjaga kedisiplinan dan menyediakan kebutuhan material anak menurut jadwal harian yang ketat. Sebuah artikel pada tahun 1929 mengajarkan kepada para orang tua agar jika seorang bayi menangis meraung-raung minta makan sebelum waktu normal menyuapi, jangan gendong dia, juga jangan bujuk untuk berhenti menangis, dan jangan beri dia makan sampai waktu yang tepat untuk makan sudah tiba. Tangisan tidak akan melukai bayi, bahkan bayi kecil. Baru pada tahun 1950-an dan 1960-an tumbuh konsensus ahli yang meninggalkan teori-teori kaku behavioris ini dan mengakui makna pentingnya kebutuhan emosional. Dalam serangkaian eksperimen terkenal dan kejamnya mencengangkan, psikolog Harry Harlow memisahkan kera-kera bayi dari induknya begitu lahir, dan mengisolasi mereka dalam kerangkeng-kerangkeng kecil. Ketika diberi pilihan antara induk tiruan logam yang dipasangi botol susu, dan induk tiruan tanpa susu tetapi dibalut pakaian lembut, bayi-bayi kera memilih menempel ke induk berpakaian lembut dengan segala kekurangannya. Bayi-bayi kera mengetahui sesuatu yang tidak disadari oleh John Watson dan para ahli di Infant Care, mamalia tidak bisa hidup hanya dengan makanan. Mereka membutuhkan ikatan emosional juga. Jutaan tahun evolusi telah memprogram kera-kera dengan hasrat meluap akan ikatan emosional. Evolusi juga mencetak mereka dengan asumsi bahwa ikatan emosional lebih mungkin dibentuk oleh sesuatu yang berbulu ketimbang dengan benda-benda logam keras. Ini pula mengapa anak-anak manusia yang masih kecil jauh lebih mungkin terikat dengan boneka, selimut, dan popok berbau ketimbang alat makan, balok batu, atau kayu. Kebutuhan akan ikatan emosional begitu kuat sehingga bayi-bayi kera Harlow meninggalkan induk tiruan logam yang membawa makanan dan memalingkan perhatian mereka hanya pada benda yang tampak lebih mampu menjawab kebutuhan itu. Sayang, induk berpakaian tak pernah merespons afeksi mereka dan karenanya kera-kera mungil itu menderita problem psikologis dan sosial yang parah, dan tumbuh menjadi kera dewasa yang neurotik dan asosial. Kini kita melihat dengan masyghul nasihat pengasuhan anak awal abad ke-20 itu. Bagaimana bisa para ahli gagal menghargai bahwa anak-anak memiliki kebutuhan emosional, dan bahwa kesehatan mental dan fisik mereka bergantung sama banyaknya pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini dan kebutuhan akan makanan, tempat bernaung dan obat-obatan. Namun ketika berurusan dengan mamalia lain, kita terus menepis hal yang demikian jelas. Seperti John Watson dan para ahli Infant Care, para petani sepanjang sejarah mempedulikan kebutuhan-kebutuhan material anak-anak babi, sapi, dan anak-anak mereka sendiri, tetapi cenderung mengabaikan kebutuhan emosional mereka. Demikianlah industri daging dan susu didasarkan pada pelanggaran kebutuhan emosional paling fundamental kerajaan mamalia. Para petani membuat induk-induk babi dan sapi bunting lagi dan bunting lagi. Namun anak-anak babi dan sapi dipisahkan dari induk mereka segera setelah kelahiran, dan sering melalui hari-hari kehidupan mereka tanpa menetek ke susu induknya, atau merasakan kehangatan sentuhan lidah dan tubuhnya.
Apa yang dilakukan oleh Harry Harlow pada beberapa ratus kera, juga dilakukan oleh industri daging dan susu pada miliaran binatang setiap tahun. Kesepakatan agrikultural. Bagaimana para petani menjustifikasi perilaku mereka? Kalau para pemburu pengumpul jarang menyadari kerusakan yang mereka timbulkan pada ekosistem, para petani tahu dengan sangat baik apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka sedang mengeksploitasi binatang-binatang domestikasi dan menundukkan mereka pada nafsu dan ulah manusia. Mereka menjustifikasi tindakan-tindakan mereka atas nama agama-agama bertuhan baru, yang menjamur dan menyebar di permulaan revolusi agrikultural. Agama-agama bertuhan mulai mengemukakan bahwa alam semesta bukanlah sebuah parlemen makhluk-makhluk, melainkan sebuah teokrasi yang diperintah oleh sekelompok Tuhan-Tuhan besar, atau mungkin oleh satu huruf kapital tunggal, G, God, Theo dalam bahasa Yunani. Normalnya kita tidak mengasosiasikan ide ini dengan agrikultur, tetapi paling tidak pada masa-masa permulaannya agama-agama teis adalah sebuah perniagaan agrikultur. Teologi, mitologi, dan liturgi agama-agama seperti Yahudi, Hindu, dan Kristen mula-mula berpusat pada hubungan antara manusia, tumbuhan domestikasi, dan binatang-binatang ternak. Yahudi biblikal misalnya melayani para petani dan penggembala. Sebagian besar firman-Nya berurusan dengan pertanian dan kehidupan desa, dan hari-hari besarnya adalah perayaan-perayaan panen. Orang kini membayangkan kuil kuno di Yerusalem sebagai bentuk sinagog besar tempat para pendeta yang mengenakan jubah putih salju menyambut para peziarah yang khusyuk, paduan suara mendayu-dayu menyanyikan mazmur, dan aroma dupa meruap di udara. Nyatanya ia lebih tampak seperti titik pertemuan antara rumah jagal dan sudut barbeku. Para peziarah tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa aliran tanpa putus kambing, domba, ayam, dan binatang-binatang lainnya, yang dikorbankan pada altar Tuhan, kemudian dimasak dan dimakan. Kor nyanyian mazmur nyaris tak terdengar ditimpa lenguhan sapi dan anak-anaknya. Para pendeta dalam pakaian yang ternoda darah memotong leher korban, mengumpulkan darah yang mengucur dalam wadah, dan menuangkannya ke altar. Aroma dupa bercampur bau darah beku dan daging panggang, sementara kawanan lalat hitam berdengung di mana-mana. Lihat, misalnya Bilangan 28, Ulangan 12, dan Samuel 2. Satu keluarga Yahudi modern yang merayakan hari raya dengan barbeku di hamparan rumput halaman depan rumah mereka lebih mendekati gambaran spirit masa biblikal ketimbang keluarga ortodoks yang menghabiskan waktu belajar kitab suci di sinagog. Agama-agama bertuhan seperti Yahudi, menjustifikasi ekonomi agrikultural itu melalui mitos-mitos kosmologis baru. Agama-agama animis sebelumnya menggambarkan alam semesta layaknya sebuah opera China yang agung dengan penampilan aktor-aktor warna-warni tanpa batas. Gajah-gajah dan pohon-pohon ek, buaya-buaya dan sungai-sungai, gunung-gunung dan kodok, hantu-hantu, peri, malaikat, dan setan, masing-masing punya peran dalam opera kosmik. Agama-agama bertuhan menulis ulang skrip itu, mengubah alam semesta menjadi sebuah drama Ibsen yang murung dengan hanya dua pemeran utama, manusia dan Tuhan. Malaikat dan setan terkadang muncul dalam transisi, menjadi penyampai pesan dan pengabdi Tuhan-Tuhan besar. Namun, pemain lain dalam casting animis, semua binatang, tumbuhan, dan fenomena alam lainnya ditransformasi menjadi dekorasi diam. Benar, sebagian binatang memang dipandang sakral bagi Tuhan ini atau itu, dan banyak Tuhan memiliki ciri-ciri binatang. Tuhan Mesir Anubis menyerupai kepala serigala dan bahkan Yesus Kristus sering digambarkan sebagai seekor domba. Namun orang-orang Mesir kuno bisa dengan mudah menyebutkan perbedaan antara Anubis dan serigala biasa yang menyelinap ke desa untuk memburu anak-anak, dan tidak ada penjagal Kristen yang pernah salah ambil domba di bawah pisaunya demi Yesus. Biasanya kita berpikir bahwa agama-agama bertuhan menyakralkan Tuhan-Tuhan besar. Kita cenderung melupakan bahwa mereka juga menyakralkan manusia.
Sampai sekarang Homo sapiens hanya menjadi salah satu aktor di antara ribuan pemain. Dalam drama baru agama bertuhan, sapiens menjadi hero inti yang di sekelilingnya seluruh alam semesta berputar. Sementara itu, Tuhan-Tuhan diberi dua peran terkait untuk bermain. Pertama, apa yang begitu istimewa tentang sapiens dan mengapa manusia harus mendominasi dan mengeksploitasi semua organisme lain? Kristen misalnya menyatakan bahwa manusia harus berkuasa atas seluruh makhluk karena Sang Pencipta menugasi mereka dengan otoritas itu. Lebih dari itu, menurut Kristen Tuhan memberi jiwa abadi hanya kepada manusia. Karena nasib jiwa abadi itu adalah inti dari segenap kosmos Kristen, dan karena binatang-binatang tak punya jiwa, maka mereka hanyalah pemain pelengkap saja. Karena itu, manusia menjadi puncak dari penciptaan, sedangkan organisme lainnya didorong ke tepian. Kedua, Tuhan-Tuhan harus memediasi antara manusia dan ekosistem. Dalam kosmos animistis, setiap orang bisa berbicara dengan siapa saja secara langsung. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari karibu, yakni sejenis rusa besar di Amerika Utara, pohon ara, awan atau bebatuan, langsung saja ungkapkan sendiri. Dalam kosmos agama bertuhan, semua entitas non-manusia dibungkam. Akibatnya, Anda tidak bisa lagi berbicara dengan pohon maupun binatang. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika Anda ingin pohon berbuah lebih banyak, sapi memberi susu lebih banyak, awan membawa hujan lebih banyak, dan belalang menjauh dari panen Anda? Di sanalah Tuhan-Tuhan masuk ke dalam gambar. Mereka berjanji untuk memasok hujan, menyuburkan dan melindungi, asalkan manusia melakukan sesuatu sebagai gantinya. Inilah esensi dari kesepakatan agrikultur. Tuhan-Tuhan melindungi dan menyelamatkan produksi pertanian, dan sebagai gantinya manusia harus membagi produksi itu dengan Tuhan-Tuhan. Kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak, atas tanggungan seluruh ekosistem. Kini di Nepal para pemuja Dewi Gadimai merayakan hari rayanya setiap 5 tahun di desa Bariapur. Sebuah rekaman dibuat ketika di tahun 2009, 250.000 binatang dikorbankan kepada Sang Dewi. Seorang sopir lokal menjelaskan kepada wartawan Inggris yang berkunjung ke sana bahwa, jika kita menginginkan sesuatu, dan kita datang kemari dengan persembahan kepada Dewi, maka dalam 5 tahun seluruh impian kita akan terwujud. Banyak dari mitologi agama bertuhan menjelaskan perincian yang subtil tentang kesepakatan ini. Epos Gilgamesh Mesopotamia menerangkan bahwa ketika Tuhan-Tuhan mengirimkan banjir besar untuk menghancurkan dunia, hampir seluruh manusia dan binatang musnah. Saat itulah Tuhan-Tuhan yang ceroboh baru menyadari tak ada yang tersisa yang akan memberi persembahan kepada mereka. Mereka kalang kabut dengan lapar dan stres. Untunglah satu keluarga manusia selamat, berkat pikiran visioner Tuhan Enki, yang memerintahkan pengikutnya Utnapishtim berlindung di sebuah perahu kayu besar beserta para kerabat dan sekawanan hewan. Ketika banjir surut dan Nuh Mesopotamia ini muncul dari perahunya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengorbankan sebagian binatangnya kepada Tuhan-Tuhan. Lalu menurut epos itu, semua Tuhan besar bergegas ke tempat tersebut, Tuhan-Tuhan mencium aroma, Tuhan-Tuhan mencium aroma nikmat, Tuhan-Tuhan mengerubung seperti lalat-lalat di sekitar persembahan. Kisah biblikal tentang banjir itu, yang ditulis lebih dari 1000 tahun setelah versi Mesopotamia juga melaporkan bahwa segera setelah meninggalkan perahu, Nuh membangun sebuah altar untuk Tuhan dan dengan mengambil sebagian dari binatang-binatang yang bersih dan burung-burung yang bersih, dia mengorbankan persembahan yang dibakar di atasnya. Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu dan berkata dalam hati, tidak akan pernah lagi saya mengutuk tanah karena ulah manusia. Kejadian 8 ayat 1-20. Kisah banjir itu menjadi mitos dasar dunia agrikultural. Tentu mungkin saja memberi kisah itu tafsiran para ahli lingkungan hidup modern.
Banjir itu mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan kita bisa merusak seluruh ekosistem, dan manusia ditugasi Tuhan untuk melindungi seluruh ciptaan. Namun interpretasi-interpretasi tradisional memandang banjir itu sebagai bukti supremasi manusia dan tidak bernilainya binatang. Menurut interpretasi-interpretasi ini, Nuh diperintahkan untuk menyelamatkan seluruh ekosistem dalam rangka melindungi kepentingan bersama Tuhan dan manusia, bukan kepentingan binatang. Organisme-organisme non-manusia tidak punya nilai intrinsik, mereka hanya ada semata-mata untuk kepentingan kita. Lagi pula ketika Tuhan melihat betapa besarnya kekejaman ras manusia, Dia mantap untuk menyapu ras manusia yang Saya ciptakan dari permukaan bumi, dan bersama mereka binatang-binatang, burung-burung, dan makhluk-makhluk yang bergerak di tanah karena Saya menyesal telah menciptakan mereka. Kejadian 6-7. Injil menganggap baik-baik saja menghancurkan seluruh binatang sebagai hukuman atas kejahatan Homo sapiens, seakan-akan eksistensi jerapah, pelikan, dan kumbang kehilangan maknanya bila manusia salah berbuat. Injil tidak bisa membayangkan sebuah skenario di mana Tuhan menyesal menciptakan Homo sapiens, membersihkan kera berdosa itu dari muka bumi, dan kemudian menjalani keabadian sambil menikmati makhluk-makhluk antik burung unta, kanguru, dan beruang-beruang panda. Agama-agama bertuhan bagaimanapun memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang ramah binatang. Tuhan memberi manusia otoritas untuk menguasai kerajaan binatang, tetapi otoritas ini disertai pula dengan tanggung jawab. Misalnya, orang Yahudi diperintahkan untuk binatang-binatang ternak beristirahat di hari Sabat, dan menghindarkan penderitaan mereka. Meskipun setiap kali kepentingan bertabrakan, kepentingan manusialah yang selalu menang atas kepentingan binatang. Sebuah kisah Talmud menggambarkan bagaimana saat menuju rumah jagal, seekor sapi lepas dan berusaha mengungsi ke Rabi Yehuda Hanasi, salah satu pendiri Judaisme Rabinis. Sapi itu menundukkan kepala di bawah jubah Rabi yang menjuntai dan mulai menangis. Namun Rabi itu mengenyahkan sapi itu, sambil berkata, "Pergilah, kau diciptakan untuk tujuan itu." Karena Rabi tak berbelas kasihan, Tuhan menghukumnya, dan Rabi itu menderita penyakit yang menyakitkan selama 13 tahun. Kemudian suatu hari seorang pembantu yang membersihkan rumah Rabi menemukan beberapa tikus yang baru lahir dan mulai menyingkirkan mereka. Rabi Yehuda bergegas menyelamatkan makhluk-makhluk tak berdaya itu, memerintahkan si pembantu meninggalkan mereka dalam damai karena Tuhan baik kepada semua, dan memiliki kasih sayang kepada semua yang Dia ciptakan. Mazmur ayat 145-9. Karena Rabi menunjukkan belas kasih kepada tikus-tikus ini, Tuhan pun menunjukkan kasih sayangnya kepada Rabi, dan menyembuhkan penyakitnya. Agama-agama lain terutama Jainisme, Buddha, dan Hindu, menunjukkan empati yang bahkan lebih besar kepada binatang. Mereka menekankan hubungan antara manusia dan binatang dan seisi ekosistem, dan perintah etis yang paling utama agama-agama itu adalah tidak membunuh setiap makhluk hidup. Sementara ajaran biblikal, jangan membunuh, hanya berlaku untuk manusia. Prinsip kuno India ahimsa yakni tanpa kekerasan berlaku juga pada setiap makhluk hidup. Para biksu Jain sangat berhati-hati terutama dalam hal ini. Mereka selalu menutupi mulut mereka dengan kain putih, supaya tidak menghirup serangga, dan kemanapun berjalan mereka selalu membawa sapu untuk menyapu dengan halus semut atau kumbang dari jalan mereka. Meskipun demikian semua agama agrikultur, termasuk Jainisme, Buddha, Hindu, menemukan cara untuk menjustifikasi superioritas manusia dan eksploitasi atas binatang-binatang kalau bukan untuk daging, lalu untuk susu, dan kekuatan otot. Mereka semua mengklaim bahwa sebuah hierarki alamiah makhluk hidup memberi manusia kekuasaan dan hak menggunakan binatang-binatang lain, asalkan manusia mematuhi batasan-batasan tertentu. Hindu misalnya, menyakralkan sapi dan melarang makan daging sapi,
tetapi juga memberi justifikasi tertinggi untuk industri susu, dengan alasan sapi adalah makhluk yang pemurah sehingga rindu secara positif untuk membagi susunya kepada umat manusia. Karena itu manusia berkomitmen pada sebuah kesepakatan agrikultur. Menurut kesepakatan ini, kekuatan kosmis memberi manusia kekuasaan atas binatang-binatang lain, asalkan manusia memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu kepada Tuhan-Tuhan, kepada alam, dan kepada binatang-binatang itu sendiri. Mudah untuk percaya pada eksistensi kesatuan kosmis semacam itu karena ia mencerminkan rutinitas sehari-hari kehidupan pertanian. Para pemburu pengumpul tidak melihat diri mereka makhluk superior karena mereka jarang menyadari dampak perbuatan mereka pada ekosistem. Satu kawanan yang biasanya berisi beberapa puluh anggota, dikelilingi ribuan binatang liar, dan survivalnya bergantung pada memahami dan menuruti hasrat pada binatang-binatang itu. Para pengembara harus terus bertanya kepada diri sendiri apa yang diimpikan rusa-rusa, dan apa yang dipikirkan singa-singa. Kalau tidak, mereka tak akan mampu memburu rusa atau lolos dari singa-singa. Sebaliknya para petani hidup dalam sebuah dunia yang dikendalikan dan dibentuk oleh impian dan pikiran manusia. Manusia masih menjadi sasaran kekuatan alam yang dahsyat seperti badai dan gempa bumi, tetapi mereka semakin tidak bergantung pada harapan binatang-binatang lain. Seorang anak gembala sejak awal belajar mengendarai kuda, memanfaatkan sapi, melecut keledai yang keras kepala, dan menggiring domba ke padang rumput. Mudah dan menggoda untuk percaya bahwa aktivitas-aktivitas harian semacam itu mencerminkan tatanan alam atas makhluk-makhluk atau kehendak langit. Karena itu, revolusi agrikultur merupakan sebuah revolusi ekonomi dan agama. Jenis-jenis baru hubungan ekonomi muncul bersama jenis-jenis baru keyakinan religius yang menjustifikasi eksploitasi brutal atas binatang-binatang. Proses kuno ini bisa disaksikan bahkan hari ini, setiap kali komunitas pemburu pengumpul yang tersisa mulai bertani. Dalam beberapa tahun terakhir ini para pemburu pengumpul Nayaka di India Selatan sudah menjalankan suatu praktik agrikultur seperti menggembala sapi, membesarkan ayam, dan menanam teh. Tak mengherankan, mereka juga mengambil sikap-sikap baru terhadap binatang, dan mereka mendukung pandangan-pandangan yang sangat berbeda tentang binatang-binatang domestikasi dan tumbuhan dibandingkan dengan organisme-organisme liar. Dalam bahasa Nayaka, satu makhluk hidup yang memiliki personalitas unik disebut mansan. Ketika diteliti antropolog Denny Naveh, orang Nayaka menjelaskan bahwa semua gajah adalah mansan. Kami hidup di hutan, mereka hidup di hutan. Kami semua adalah mansan. Demikian juga beruang, rusa, dan harimau. Semua binatang hutan, bagaimana dengan sapi? Sapi berbeda. Anda menggiring mereka kemana-mana. Dan ayam. Mereka bukan apa-apa. Mereka bukan mansan. Dan pohon-pohon hutan. Ya, mereka hidup sudah begitu lama. Dan semak-semak teh. Oh. Saya tanam agar saya bisa menjual daun-daun teh dan membeli apa yang saya butuhkan di toko. Tidak, mereka bukan mansan. Degradasi binatang-binatang dari makhluk hidup yang berhak atas penghormatan menjadi semata-mata properti jarang berhenti pada sapi dan ayam. Sebagian besar masyarakat agrikultur mulai memberlakukan bermacam-macam kelas orang, seakan-akan mereka juga properti. Dalam Mesir kuno, Israel biblikal atau Cina abad pertengahan, memperbudak manusia, menyiksa mereka dan mengeksekusi mereka, bahkan untuk pelanggaran remeh adalah sesuatu yang lazim. Sebagaimana para petani tidak berkonsultasi dengan sapi dan ayam tentang bagaimana menjalankan peternakan, demikian pula para penguasa tidak berpikir menanyakan pendapat para petani tentang menjalankan kerajaan. Dan ketika kelompok-kelompok etnis atau komunitas-komunitas religius bentrok, mereka sering saling mendehumanisasi. Menggambarkan pihak lain sebagai binatang setengah manusia adalah langkah pertama dalam perlakuan semacam itu. Pertanian menjadi prototipe masyarakat-masyarakat baru,
lengkap dengan tuan-tuan yang digelembungkan, ras-ras inferior yang cocok untuk eksploitasi, binatang-binatang liar yang siap untuk dibasmi, dan Tuhan besar di atas yang memberikan berkahnya kepada seisi tatanan. 500 tahun kesunyian. Munculnya sains dan industri modern menghadirkan revolusi baru dalam hubungan manusia dan binatang. Saat revolusi agrikultur, umat manusia membungkam binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan mengubah opera besar animis menjadi sebuah dialog antara manusia dan Tuhan. Saat revolusi saintifik, umat manusia membungkam Tuhan juga. Dunia sekarang menjadi sebuah pertunjukan tunggal manusia. Umat manusia berdiri kesepian di panggung yang kosong, berbicara kepada diri sendiri, tidak bernegosiasi dengan siapapun, dan meraih kekuatan besar tanpa kewajiban-kewajiban apapun. Setelah menggambarkan hukum-hukum bisu fisika, kimia, dan biologi, umat manusia kini memperlakukan semua sesukanya. Ketika seorang pemburu kuno keluar ke savana, dia meminta bantuan kerbau liar, dan kerbau itu meminta sesuatu dari pemburu. Ketika petani kuno ingin sapinya menghasilkan banyak susu, dia meminta bantuan Tuhan langit yang besar, dan Tuhan menetapkan persyaratan-persyaratannya. Ketika staf kerah putih di Departemen Riset dan Pengembangan Nestle ingin menaikkan produksi susu, mereka mempelajari genetika, dan gen-gen tidak meminta apapun sebagai imbalannya. Tetapi, sebagaimana para pemburu dan petani dengan mitos mereka, demikian pula orang-orang di Departemen R&D. Mitos paling terkenal mereka tanpa malu-malu menyontek legenda pohon pengetahuan dan Taman Eden, tetapi melakukan aksi ke taman itu di Worsthorpe Manor di Lincolnshire. Menurut mitos ini, Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon apel ketika sebuah apel masak jatuh di atas kepalanya. Newton mulai bertanya-tanya mengapa apel jatuh ke bawah, bukan menyamping atau ke depan. Penyelidikannya membawa Newton untuk menemukan teori gravitasi dan hukum mekanika Newton. Kisah Newton mengubah mitos pohon pengetahuan di atas kepalanya. Di surga Eden, ular menginisiasi drama, menggoda manusia untuk berdosa sehingga menyebabkan murka Tuhan kepada mereka. Adam dan Hawa adalah mainan bagi ular dan Tuhan sekaligus. Sebaliknya, di Taman Worsthorpe manusialah pemain tunggalnya. Meskipun Newton sendiri adalah penganut Kristen yang sangat religius yang jauh lebih banyak belajar Injil ketimbang hukum-hukum fisika, revolusi saintifik yang dia bantu untuk melesat mendorong Tuhan ke tepi. Ketika para penerus Newton harus menulis mitos kejadian, mereka tak perlu menggunakan Tuhan atau ular. Taman Worsthorpe dijalankan dengan hukum alam buta, dan inisiatif untuk menggambarkan hukum-hukum ini adalah manusiawi belaka. Cerita itu memang dimulai dengan sebuah apel yang jatuh di atas kepala Newton, tetapi apel itu jatuh tanpa punya tujuan apapun. Dalam mitos Taman Eden, manusia dihukum atas keingintahuan mereka dan karena keinginan mereka untuk memperoleh pengetahuan. Tuhan mengusir mereka dari surga. Dalam mitos Taman Worsthorpe, tak seorang pun yang menghukum Newton, sangat berlawanan. Berkat keingintahuannya, umat manusia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta, menjadi lebih kuat dan maju selangkah menuju surga teknologis. Tak terhitung jumlah guru di seluruh dunia menceritakan mitos Newton untuk mendorong keingintahuan, dengan pesan bahwa hanya dengan mendapatkan pengetahuan yang cukup, kita dapat menciptakan surga di sini, di atas bumi. Nyatanya, Tuhan pun ada bahkan dalam mitos Newton, Newton sendirilah Tuhannya. Ketika bioteknologi, nanoteknologi, dan buah-buah lain dari sains masak, Homo sapiens akan mengejar kekuatan ilahiyah, dan tiba kembali ke titik semula kepada pohon pengetahuan biblikal. Para pemburu pengembara kuno hanyalah spesies-spesies lain dari binatang. Para petani melihat diri mereka sendiri sebagai puncak dari ciptaan. Para ilmuwan menaikkan kita menjadi Tuhan-Tuhan. Kalau revolusi agrikultur memunculkan agama-agama bertuhan, maka revolusi saintifik melahirkan agama-agama humanis,
yang di dalamnya manusia menggantikan Tuhan-Tuhan. Kalau agama-agama bertuhan menyembah teokata Yunani untuk Tuhan, humanis menyembah manusia. Ide dasar dari agama-agama humanis seperti liberalisme, komunisme, dan nazisme adalah bahwa Homo sapiens memiliki esensi unik dan sakral yang menjadi sumber segala makna dan otoritas di alam semesta. Segala yang terjadi dalam kosmos dinilai baik atau buruk menurut dampaknya bagi Homo sapiens. Kalau teisme menjustifikasi pertanian tradisional atas nama Tuhan, humanisme menjustifikasi peternakan industri modern atas nama manusia. Peternakan industri menyakralkan kebutuhan, hasrat, dan nafsu manusia seraya merendahkan segala yang lain. Peternakan industri tak punya kepentingan real pada binatang, yang tidak sama-sama memiliki sifat sakral manusia. Dan Tuhan pun tidak ada gunanya karena sains dan teknologi modern memberi manusia kekuatan yang jauh melampaui kekuatan Tuhan-Tuhan kuno. Sains memungkinkan firma-firma modern menundukkan sapi, babi, dan ayam pada kondisi-kondisi ekstrim dari yang berlaku di masyarakat-masyarakat agrikultur tradisional. Di Mesir kuno, di Imperium Romawi, dan China abad pertengahan, manusia hanya memiliki pemahaman yang tak berkembang tentang biokimia, genetika, zoologi, dan epidemiologi. Akibatnya kekuatan mereka dalam memanipulasi terbatas. Pada masa-masa itu, babi, sapi, dan ayam berlarian bebas di antara rumah-rumah, dan mencari benda-benda yang bisa dimakan di tumpukan sampah dan di hutan-hutan terdekat. Jika seorang petani ambisius berusaha mengurung ribuan binatang dalam kandang yang padat, epidemi mematikan mungkin akan muncul menyapu semua binatang di samping banyak penduduk desa. Tak ada pendeta, dukun, atau Tuhan yang bisa mencegahnya. Tetapi begitu sains modern menggambarkan rahasia epidemi penyakit dan antibiotik, maka kandang-kandang industri, pulpen, dan kandang babi pun menjadi pantas. Dengan bantuan vaksinasi pengobatan, hormon, pestisida, sistem pengatur suhu udara dan mesin penyuapan otomatis, kini dimungkinkan menempatkan ribuan babi, sapi, atau ayam dalam barisan-barisan rapi kandang-kandang padat dan menghasilkan daging, susu dan telur dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir setelah orang mulai memikirkan ulang hubungan manusia-binatang, praktik-praktik itu mendapat kritik yang semakin banyak. Kita tiba-tiba menunjukkan minat yang belum pernah muncul sebelumnya atas apa yang disebut norma-norma kehidupan, mungkin karena kita segera menjadi salah satu yang mengalami nasib serupa. Jika dan ketika program-program komputer mendapatkan kecerdasan manusia super dan kekuatan tanpa preseden, akankah kita mulai menilai program-program ini lebih tinggi dari nilai manusia? Apakah bisa diterima, misalnya kecerdasan artifisial mengeksploitasi manusia dan bahkan membunuh manusia demi kebutuhan dan hasrat mereka yang lebih jauh? Jika itu tak pernah boleh dibiarkan, terlepas dari kecerdasan dan kekuatannya yang superior, mengapa kalau untuk manusia etis-etis saja mengeksploitasi dan membunuh babi? Apakah manusia punya percikan mukjizat, selain inteligensia yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar yang membedakannya dari babi, ayam, simpanse, dan program komputer? Jika ya, dari mana asal percikan itu, dan mengapa kita yakin bahwa A1 tidak akan pernah bisa mendapatkannya? Jika tidak ada percikan semacam itu, akankah ada alasan untuk terus menempatkan nilai istimewa pada manusia, bahkan setelah komputer melampaui manusia dalam hal kecerdasan dan kekuatan? Apa sih sesuatu dari manusia yang paling utama membuat kita begitu pintar dan kuat, dan seberapa mungkin entitas-entitas non-manusia akan pernah menandingi dan melampaui kita? Bab berikut ini akan menelusuri sifat dan kekuatan Homo sapiens, tidak hanya dalam rangka memahami lebih jauh hubungan-hubungan kita dengan binatang lain, tetapi juga untuk mengerti bagaimana masa depan akan melingkupi kita, dan seperti apa hubungan antara manusia dan manusia super nanti.